Pernah kepikiran nggak sih, secangkir teh yang ada di hadapan kita ini ternyata bisa jadi jendela buat kita memahami alam semesta? Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Sebentar lagi kita akan bedah gimana caranya sebuah minuman yang kelihatannya sederhana justru bisa membuka wawasan filosofis yang begitu dalam tentang posisi kita di dunia ini. Coba deh perhatikan secangkir teh ini. Buat kebanyakan dari kita, ya ini cuma minuman hangat buat nemenin pagi atau buat santai sore. Tapi gimana kalau saya bilang di dalamnya ini terkandung sebuah kurikulum lengkap tentang makna hidup? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan pakai sebuah kacamata atau kerangka berpikir yang unik banget namanya kurikulum berbasis cinta. Ini tuh cara pandang yang bisa mengubah benda-benda biasa di sekitar kita, ya persis seperti secangkir teh ini, menjadi sebuah media untuk memahami sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Tenang, kita nggak akan ngomongin yang ngawang-ngawang kok. Justru sebaliknya, penyelidikan kita ini akan sangat terstruktur. Ada 3 pertanyaan fundamental yang akan jadi pemandu kita untuk membongkar filosofi di balik secangkir teh. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih teh itu sebenarnya? Terus kita lanjut ke pertanyaan, gimana caranya kita bisa memahami hakikatnya? Dan terakhir, ini yang paling penting, kita akan ungkap kenapa semua ini punya nilai. 3 langkah simpel untuk sebuah pemahaman yang mendalam. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Jadi, apa sih teh itu sebenarnya? Kalau jawaban kita cuma sebatas cairan hasil seduhan daun, wah itu masih di permukaan banget. Kita harus lebih dalam lagi. Kita masuk ke ranah ontologi. Ini istilah keren untuk studi tentang hakikat keberadaan sesuatu. Dan disinilah perspektifnya jadi menarik banget. Nah, di sini pergeserannya kelihatan jelas. Teh itu bukan lagi sekedar objek pasif. Dia adalah sebuah ayat kauniyah, sebuah tanda kebesaran Tuhan di alam. Keberadaannya jadi bukti adanya hukum alam yang diciptakan, dan teh ini jadi semacam jembatan yang menghubungkan kita, alam tempat ia tumbuh, dan sang pencipta itu sendiri. Bahkan tindakan meminumnya pun jadi punya nilai baru saat kita melakukannya dengan adab yang meneladani Nabi. Keren kan? Jadi apa sih ayat kauniyah itu? Gampangnya gini. Istilah ini berarti ayat-ayat atau tanda-tanda yang ada di alam semesta. Ini adalah konsep di mana segala sesuatu di sekitar kita, mulai dari pergerakan planet sampai aroma secangkir teh, adalah pesan yang bisa kita baca untuk memahami keagungan Sang Pencipta. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Hakikat teh dalam kerangka ini itu bukan soal komposisi kimianya, sama sekali bukan. Tapi tentang hubungannya, tentang koneksinya dengan kesadaran kita akan Tuhan, rasa syukur kita, dan cara kita berinteraksi dengannya. Ini pergeseran total dari materi ke makna. Oke, kalau teh punya hakikat yang sedalam itu, lalu gimana dong cara kita bisa tahu atau memahaminya? Nah, ini membawa kita ke pilar kedua, epistemologi. Atau gampangnya, cara kita memperoleh pengetahuan. Menurut pandangan ini, pengetahuan yang lengkap itu nggak datang dari satu sumber saja. Ia adalah perpaduan dari 3 jalur. Ada pengetahuan dari iman, di mana kita merenungkan teh sebagai sebuah ciptaan. Lalu ada pengetahuan dari akal dan indera kita, rasanya, aromanya, manfaatnya. Dan yang tak kalah penting, ada pengetahuan dari teladan, yaitu gimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan nikmat ini. Ketiganya saling melengkapi. Jadi untuk benar-benar mengenal teh, kita butuh hati, akal, dan teladan. Dan kutipan ini menggambarkan perbedaannya dengan sangat jelas. Mengetahui teh bukan lagi cuma soal mengenali rasanya, ini tentang menggunakannya sebagai sebuah alat. Alat untuk berpikir, untuk melatih perilaku yang baik, dan untuk membawa nilai-nilai spiritual ke dalam tindakan kita sehari-hari. Kita sudah bahas hakikatnya dan cara mengetahuinya. Sekarang pertanyaan puncaknya, so what? Kenapa ini semua penting? Apa nilai atau tujuan akhir dari meminum teh? Mari kita masuk ke pilar ketiga dan terakhir, yaitu aksiologi. Kalau kita lihat di grafik ini, nilainya itu nggak tunggal. Dalam kurikulum cinta ini, nilainya terbagi menjadi 3 pilar yang sama pentingnya. Nilai tauhid yang menghubungkan kita dengan Tuhan, nilai kenabian yang mengikat kita pada teladan Nabi, dan nilai pendidikan yang menjadi ajang kita mempraktikkan keduanya. Tabel ini merangkumnya dengan sangat baik. Coba kita lihat, nilai tauhid itu melahirkan rasa syukur. Nilai kenabian, nah ini dia, mengubah tindakan biasa menjadi ibadah dengan meniru adab yang baik. Dan nilai pendidikan, ini yang luar biasa. Secangkir teh ini jadi semacam jembatan. Dia mengambil konsep cinta pada Tuhan yang mungkin terasa abstrak dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa kita praktikkan secara konkret di meja makan kita. Inilah kesimpulannya. Niat dan kesadaran adalah kuncinya. Dengan niat yang benar, tindakan yang paling sederhana sekalipun bisa diangkat menjadi sebuah praktek spiritual yang bernilai tinggi.
Itulah tujuan akhir atau nilai aksiologis dari secangkir teh. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Kita telah melakukan perjalanan dari hakikat, cara mengetahui, hingga ke nilai. Apa gambaran besar yang kita dapatkan ketika ketiga pilar ini kita satukan? Perbedaannya sangat mendasar. Di satu sisi, teh hanyalah sebuah objek konsumsi. Namun dengan lensa kurikulum cinta, ia berubah menjadi sebuah tindakan ibadah. Fokusnya bergeser total, bukan lagi tentang apa yang kita dapatkan dari teh, melainkan tentang apa yang bisa kita ungkapkan melaluinya. Rasa syukur, kesadaran, dan cinta. Dan inilah kunci utamanya. Teh ini hanyalah sebuah contoh. Kerangka berpikir ini bisa kita terapkan pada apapun. Setiap tindakan biasa, makan, berjalan, bekerja, memiliki potensi untuk diubah menjadi praktik spiritual yang bermakna. Pertanyaannya adalah, maukah kita melihatnya dengan cara itu? Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah melihat bagaimana secangkir teh dapat dibongkar maknanya, coba lihat sekeliling Anda. Benda atau aktivitas apa lagi dalam rutinitas harian Anda yang bisa menjadi ayat kauniyah Anda berikutnya. Coba renungkan.